Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 menjelaskan tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi di Indonesia. Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan yang curang. Mestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi. Kubu Prabowo Subianto Sandiaga Uno terus berupaya mencari celah untuk menolak hasil pemilihan presiden 2019. Prabowo terus menyatakan adanya dugaan kecurangan dalam pemilu 2019. Bahkan Prabowo dan Badan Pemenangan Nasional menegaskan akan menolak hasil pemilu yang akan diumumkan oleh KPU RI pada 22 Mei mendatang. Dikatakan ada tudingan penggelembungan DPT di Jawa Timur. Di Pilkada Jawa Timur 2018 ada 9,5 juta suara sah. Di Pilpres 2019 ada 24,7 juta suara yang sah. Itu tudingannya, namun faktanya adalah adanya perbedaan tingkat partisipasi. Di Pilkada Jatim 2018 20 juta orang, di Pilpres 2019 24 juta orang. Sementara itu perbedaan DPT di Pilkada 2018 dan Pilpres 2019 di Medan sejauh ini tidak dipermasalahkan. Sehari pasca pencoblosan beredar sejumlah video tentang dugaan kecurangan saat pemungutan suara pemilu di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Dalam tayangan video amatir pertama ini terjadi di TPS 01, Kampung Solok Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah. Petugas KPPS terburu-buru melakukan penghitungan surat suara dan menyebut nama Delmeria beberapa kali. Kemudian terdengar suara perempuan yang mengabadikan momen ini menggunakan bahasa daerah mengatakan jelas sekali bukan Delmeria. Harus dilakukan terbuka, bisa dilihat oleh masyarakat, saksi, pemantau, dan pengawas TPS. Itu kita dapati di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dan ini sedang dalam investigasi Bawaslu Kabupaten Tengah terkait dengan hal tersebut. Apa itu demokrasi? Demokrasi rakyat dan untuk rakyat. Demokrasi ini merujuk pada konsep kehidupan negara atau masyarakat, mana warga negara turut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan berbicara, beragama, berpendapat, berserikat, menegakkan rule of law, adanya pemerintahan mayoritas yang menghormati hak-hak kelompok minoritas, dan masyarakat yang warga negaranya saling memberi perlakuan yang sama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Yang pertama, demokrasi parlementer, sering disebut sebagai demokrasi konstitusional, yang mana demokrasi parlementer ini menonjolkan peranan parlementer dan partai-partainya. Untuk yang kedua, demokrasi terpimpin. Demokrasi ini lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat dibandingkan dengan demokrasi parlementer. Ditandai dengan demokrasi presiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin meluas, yang akhirnya terjadi tindakan yang menyimpang terhadap ketentuan UUD. Untuk yang terakhir, yang ketiga, demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila ini dibagi menjadi dua, yaitu masa Orde Baru dan era reformasi, yang mana pada era reformasi Indonesia mulai menjalankan demokrasi dengan menyuburkan kembali alam demokrasi di Indonesia dengan kebebasan pers dan kebebasan berbicara. Hubungan demokrasi dengan pemilu. Pemilihan umum merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Melalui pemilihan umum, rakyat akan memilih wakilnya. Selanjutnya, para wakil tersebut diserahi mandat kedaulatan rakyat untuk mengurusi negara. Pemilu merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dijalankan, di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui pemilihan umum. Di mana demokrasi merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Maka melalui pemilu, rakyat mempunyai hak serta kesempatan yang sama dalam memilih pemimpin.
Mengapa sering terjadi kecurangan dalam pemilu? Ada 3 penyebab malpraktek pemilu masih kerap terjadi di Indonesia. Pertama, relasi patronase yang kuat di antara para penyelenggara pemilu, calon legislatif atau caleg, dan pemilih. Kedua, sistem pemilu yang ada mendorong caleg menghalalkan segala cara untuk menang. Ketiga, masih lemahnya sistem pendukung dalam pemilu kita yang dapat membuka celah terciptanya manipulasi suara. Dampak kecurangan dalam pemilu. Ada beberapa hal yang akan membahayakan jika banyak kecurangan dalam pemilu. Pertama, gerakan massa yang bentrok karena membela masing-masing kubu. Kedua, kepercayaan rakyat pada politikus berkurang. Dan yang terakhir yaitu rawan terjadi tindakan kudeta. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Seharusnya pemerintah ketika ada pemilu harus dilakukan secara terang-terangan dan bersih, dengan cara memberikan penyuluhan terhadap masyarakat agar tidak menerima uang gelap, memberikannya sanksi-sanksi terhadap pemberi dan penerima uang fajar, agar pelaksanaan pemilu di Indonesia bisa menjadi lebih baik lagi. Karena demokrasi merupakan tugas yang tiada akhir. Oleh sebab itu, gagasan ini harus ditanamkan ke setiap lapisan masyarakat dalam suatu negara.